Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi yang kemarin yang belum sempat dibahas, bagian yang B. Sedangkan yang pertama itu kan definisi polinomial. Nah, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Di sini satu contoh yang akan dipelajari bersama. Yang pertama ditanyakan penjumlahan, pengurangan, dan yang ketiga ini salah ya, bukan pengurangan, perkalian. Nah, diketahui PX-nya 5X pangkat 4, tingginya pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 6, sedangkan QX-nya 4X pangkat 3 min 2X kuadrat. Nah, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu. Yang pertama, PX ditambah QX itu 5X pangkat 4, salin lagi soalnya, 3X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 6 ditambah dengan jika ditambah itu langsung disalin lagi QX-nya ya, atau ya seperti ini, atau boleh ditandain tanda kurung sebagai perbedaan inilah QX-nya. Nah, sekarang kita kerjakan lagi gimana cara mengerjakan penjumlahan, yaitu melihat pangkatnya yang sama. Kalau misalnya di sini ada pangkat 4, apakah di selainnya ada pangkat 4? Tidak ada ya, maka ditulis kembali yang suku berpangkat 4. Nah, sekarang yang pangkat 3. Di sini ada pangkat 3, di sebelahnya apakah ada pangkat 3 lagi? Ada, ini ya. Sebelah kiri 3X pangkat 3, sebelah kanan 4X pangkat 3. Maka, jika pangkatnya sama, tinggal menambahkan koefisiennya aja. 3 ditambah 4 berapa? Yaitu 7X pangkat 3. Nah, sekarang yang pangkatnya 2. Pangkatnya 2, apakah ada selain dari satu suku? Ada. Min 5 koefisiennya dengan min 2. Sedangkan ini kalau dalam kurung plus ditambah plus tetap plus. Plus bukan ditambah ya, plus dikali plus tetap plus. Plus dikali minus tetap minus gitu ya. Jadi tandanya tidak ada yang berubah. Nah, jadi minus 5 dikurangi 2, atau punya utang 5, utang lagi 2. Jadi utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah ya, bertambah berapa? Tambah 7 utangnya. Bahasanya minus kalau utang. Terus sekarang sisanya tinggal berapa? Setelah pangkat 2 apakah ada X pangkat 1? Tidak ada ya. Sisanya yang tinggal 6 ini aja. Ditulis plus 6. Nah, ini jadi pertanyaan yang pertama sudah selesai. Sekarang pertanyaan yang kedua, dikurangi ya. Sebelah sini, di sebelahnya aja. Pertanyaan yang kedua yaitu salin kembali, soalnya 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 6 dikurangi. Nah, kalau udah dikurangi, ini akan kita pisahkan lagi dengan tanda kurung. Apakah tandanya berubah atau masih tetap kayak yang soal pertama itu ya. Nah, sekarang kita kerjakan seperti yang tadi, menyamakan pangkat yang sama ya. Nah, ini pangkat 4 di sebelah kiri, apakah di selainnya ada pangkat 4 lagi? Tidak ada, maka kita tulis kembali yang suku berpangkat 4. Nah, sekarang pangkat 3 apakah ada satu suku? Selainnya ada tidak? Ada di sebelah kirinya ini. Nah, kita akan buka dulu tanda kurung ini menjadi dikalikan ya. Selain itu, yang di depan soal tanda kurung kita tulis kembali. Nah, ini kita kerjakan dulu nih tanda kurung ini biar tidak ada tanda kurung lagi ya. Minus dikali plus, apa jadinya? Minus 4X pangkat 3. Sekarang yang kedua, minus dikali minus apa? Plus ya. Plus 2X pangkat 2. Nah, tandanya dari awal berubah tidak? Berubah ya. Sedangkan kalau yang tadi yang plus, ini plus dikali plus tetap plus. Plus minus dikali plus tetap minus, jadi tidak ada yang berubah. Nah, makanya kita pakai pemisahan tanda kurung ya jika penjumlahan dan pengurangan. Terus kita kerjakan lagi, ini belum kita kerjakan sama sekali, cuma merubah tandanya aja. Nah, ini pangkatnya 4, sukunya apakah ada selain dari itu? Gak ada ya, berarti kalau tidak ada tulis kembali. Sekarang pangkatnya 3, ada berapa sukunya? Ada 2. Kita lihat koefisiennya aja. 3 dikurangi 4, berapa? 3 dikurangi 4, beda 4 dikurangi 3 mas 1 ya. Kalau 3 dikurangi 4 minus 1. Minus 1 apa? Variabelnya X pangkat 3, berarti langsung minus X pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan yang pangkatnya 2. Pangkatnya 2 ini ada berapa suku? Ada 2, yaitu minus 5 dengan minus 5 ditambah 2. Minus 5 ditambah 2 berapa? Kalau 5 tambah 2 7, minus 5 ditambah 2 sama dengan 3. Punya utang 5, dibayar 2. Utangnya masih ada apa udah lunas? Masih ada. Berapa? 3. Jadi variabelnya berapa?
min 3x pangkat 2. Yang belum disebut yang mana? Ini yang konstantanya atau suku tetapnya ditambah 6. Nah, gimana? Sudah paham pengulangannya? Sekarang kita beralih ke soal ketiga, yaitu perkalian. Kita tulis lagi soalnya, karena berhubung perkalian, kita buat kurung buat kurungnya 2 kali ya. Kita buat kurungnya 2 kali seperti ini untuk pemisah, biar tidak salah dalam menyelesaikan soalnya. Nah, caranya kalau untuk perkalian ini ada 2. Cara biasa seperti ini dikalikan dengan suku yang lain sampai habis. Cara yang kedua yaitu pakai perkalian bersusun ke bawah. Ya, mencari dulu koefisien PX-nya berapa, koefisien QX-nya berapa. Alias cara yang paling mudah perkalian bersusun ke bawah. Nanti ya satu persatu. Cara biasa dulu seperti tadi. Ini yang PX-nya kan, PX-nya itu ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau QX-nya ada berapa suku? 1, 2. Nah, 4, jika 4 suku dikali 2 suku, 4 kali 2 berapa? 8 suku. Ya, jadi nanti hasilnya, hasil dari perkaliannya di bawahnya ini ada 8 buah suku. Ya, sekarang kita kalikan suku yang pertama, 5x pangkat 4 dikalikan dengan QX suku yang pertama. Ya, pertama dengan pertama lagi. Perhatikan tanda ininya ya, panahnya. Nah, jadi 5x pangkat 4 dikalikan 4x pangkat 3. Koefisien dengan variabel pangkatnya sama-sama dikalikan ya. Jadi 5 kali 4 berapa? 5 kali 4, 20. Sekarang x pangkatnya. X pangkat 4 dikalikan x pangkat 3. Jika pangkat dikali, pangkatnya ditambah. Ingat, jangan pangkat dikali, pangkatnya ikut-ikut dikali. Bukan ya. Ini bagian eksponen kelas 10. Pangkat dikali, pangkatnya ditambah. Jadi x pangkat 4 dengan x pangkat 3 dikalikan hasilnya x pangkat 7. Nih dapat baru 1 suku. Tinggal 7 suku lagi ya. Sekarang masih berkutat dengan suku yang pertama PX dikalikan dengan suku kedua QX ya, biar nggak pusing kamu kaliinnya. Nah, suku pertamanya 5x pangkat 3 dikalikan minus 2x pangkat 2. Koefisiennya dulu, 5 kali minus 2 berapa? Minus 10. Sekarang pangkat x nya, x pangkat 4 dikalikan x pangkat 2 sama dengan pangkatnya ditambahkan jadi 6. Udah, suku yang pertama beres, dapat 2 suku. Sekarang suku yang kedua dikalikan dengan suku pertama dan kedua QX. Berapa? 3 pangkat x pangkat 3 dikalikan P4 x pangkat 3. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12 plus 12 pangkatnya. X pangkat 3 kali x pangkat 3 pangkatnya ditambahkan x pangkat 6. Suku yang kedua dikalikan dengan suku yang kedua QX lagi. 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. Pangkatnya x pangkat 3 dikalikan x pangkat 2, pangkatnya ditambahkan jadi x pangkat 5, dapat 4 suku. Sekarang 2 suku PX lagi dikalikan dengan 2 suku QX yang terakhir ya. Minus 5 dikali 4 x pangkat 3 berapa? Minus 5 kali 4 minus 20. X pangkat 2 dikalikan x pangkat 3 kalikan tambahkan pangkatnya, pangkat 5. Nah, sekarang yang pangkat suku ketiga dikalikan suku pertama, suku ketiga dikalikan suku yang kedua terakhir ya, PX ya. Min 5 dikali min 2 berapa? Plus 10. Pangkatnya x pangkat 4, ditambahin pangkatnya. Terakhir sekarang ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suku, berarti 2 suku lagi. Tadi kan harus mendapatkan 8 suku semuanya. Sekarang 6 dikalikan 4 x pangkat 3 berapa? 24 x pangkat 3. Terakhir 6 dikalikan minus 2x pangkat 2 berapa? Minus 12 x pangkat 2. Nah, ini udah 8 suku kah? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah suku. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan, menyederhanakan pangkatnya yang sama. Ya, seperti tadi. Pangkatnya yang sama itu apakah ada pangkat 7? Sama, ada nggak pangkat 7 lagi di selainnya? Nggak ada. Berarti kita tulis kembali yang pangkatnya 7. 20x pangkat 7. Sekarang pangkatnya 6. Pangkatnya 6, ini kan udah diurutkan ya, sesuai dengan urutan pangkatnya. Dengan sendirinya, pangkat 6 ada 2 nih. Koefisien yang dilihat, minus 10 ditambah 12, alias 12 dikurangi 10 berapa? 2x pangkat 6. Sekarang pangkatnya 5, ada 2 nih. Berarti minus 6, minus 20. Punya utang 6, utang lagi 20. Utangnya jadi bertambah 26. X pangkat 5. Sekarang pangkat 4, ada berapa? Cuma 1, salin lagi 10x pangkat 4. Terus sekarang pangkat 3 cuma 1, pangkat 2 cuma 1, salin lagi berarti. Nah, ini perkalian yang sudah sederhana ya. Gimana? Sudah bisa dipahami dengan perkalian yang biasa. Nah, kalau misalnya
Ini memang tidak bisa cepat-cepat, harus hati-hati. Tidak pelan, tidak cepat, tapi hati-hati. Nah, sekarang kita akan mengerjakan perkalian bersusun ke bawah. Caranya bagaimana? Perkalian, Ibu tulis dulu judulnya. Perkalian bersusun ke bawah. Gimana caranya? Ini yang paling praktis jika pangkatnya banyak, ya. Nah, kita akan menganalisa dulu koefisien PX-nya itu berapa aja. Koefisien PX-nya ya. Nah, ini di soal PX ini kan pangkatnya 4. Sedangkan koefisiennya ada pangkat 4 itu 5. Pangkat 3 koefisiennya berapa? 3. Terus pangkat 2 koefisiennya berapa? Min 5. Kalau X pangkat 1 ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti koefisiennya 0. Terus pangkat 0 ini koefisiennya berapa? Nah, ini akan kita tulis di sebelah sini. Berapa jadinya? Tadi yang pangkat 4 5, dikasih jarak pangkat 3 3, pangkat 2 minus 5, pangkat 2 minus 5, pangkat 1 tidak ada jadi 0, pangkat 0 0. Ini ya, kasih jarak seperti kita buat di Horner ya koefisiennya. Nah, sekarang koefisien dari QX. Koefisien dari QX nya berapa? Pangkat 3 dan pangkat 2 saja. Berarti kita tulisnya 2 koefisien aja ya, 4 dengan minus 2. Tulis di sini 4 dengan minus 2. Nah, kita akan mengalikannya dengan bersusun ke bawah. Caranya seperti ini. Kita tulis kembali koefisien yang PX-nya dengan ada jaraknya ya. Terus sekarang koefisien QX. Tadi koefisien PX itu kan paling tingginya 4. Terus koefisien QX-nya paling tinggi 3 dan 2. Berarti yang QX-nya pangkat 3 dan 2 ditempatkan di sebelah kanan. Memojok ke sebelah kanan. 4 dan minus 2. Seperti ini. Kita kalikan. Nah, kita kalikan seperti biasa ya. Jadi, 6 dikali minus 2 berapa? Minus 12. 0 dikali minus 2 adalah 0. Minus 5 kali minus 2, 10. 3 kali minus 2, minus 6. 5 kali minus 2, minus 10. Nah, seperti ini biasa kan? Seperti mengalikan biasa. Nah, sekarang perkalian yang kedua. 6 kali 4 berapa? 24. Nulisnya di mana? Di sini. Nah, kita kosongkan kan di sini seperti perkalian biasa. Terus 4 kali 0, 0. 5 minus 5 kali 4 sama dengan minus 20. 3 kali 4, 12. 5 kali 4, 20. Nah, kita tambahkan seperti perkalian biasa, habis dikali ditambahkan ya. Hasilnya berapa? Dari kanan dulu. Minus 12. 0 tambah 24, 24. 10 tambah 0, 10. Minus 6 ditambah minus 20, punya utang 6, utang lagi 20. Minus 26. Minus 10 ditambah 12 atau 12 kurangi 10 yaitu 2. 20 terakhir ditambahkan jadi ini. Yang terakhir ini adalah hasil perkalian bersusun ke bawah, tinggal kita tulis variabel X-nya. Ulangi lagi dari awal, dari koefisien PX ini kan tertingginya adalah X pangkat 4 ya. Ini untuk PX, sedangkan untuk QX-nya paling tingginya adalah X pangkat 3. Berarti pangkat yang tertinggi dari kedua soal tersebut, dari kedua yang diketahui itu, kita kalikan. X pangkat 4 dikalikan X pangkat 3 ini hasilnya berapa? Adalah maka dikali pangkatnya ditambahkan, jadi X pangkat 7. Nah, ini patokannya yang terakhir X pangkat 7 sebagai variabel yang pertama. Ini ya, ini kan 7, berarti semakin ke kanan semakin berkurang. 6, 5, 4, 3, 2. Nah, sekarang kita tentukan variabel polinomialnya. Apa? Bentuk aljabar polinomialnya ya. 20 X pangkat 7 ditambah 2 X pangkat 6 dikurangi 26 X pangkat 5. Ini yang 10 plus 10 X pangkat 4, terus yang 24 plus 24 X pangkat 3, terakhir minus 12 X pangkat 2. Nah, kita cek dengan cara yang perkalian biasa tadi, apakah sama. Nah, ini ibu-ibu jauhkan ya, agar bisa terlihat perbandingannya. Nah, 20 X pangkat 7 sama, plus 2 X pangkat 6 sama, min 26 X pangkat 5 sama, plus 10 X pangkat 4 sama, plus 24 X pangkat 3, iya, minus 12 X pangkat 2. Nah, ini lebih cepat yang mana ya? Silahkan kalian bisa memilah yang mana yang menurut kamu mudah. Nah, ini bukan sih latihan soal yang baru agar melatih penjumlahan pengurangannya, jangan sampai keliru. Ingat, setiap soalnya itu
yang GX-nya, kalau penjumlahan pengurangan ya, GX-nya diberikan tanda kurung, lalu dikalikan dulu, lalu kalau FX GX-nya dua-duanya dikurungkan. Nah, ini kita akan mengajarkan lebih kepada contoh perkaliannya, lebih bisa melatih cara bersusun ke bawah dengan cara biasa ya. Ya, kita akan kerjakan kalau misalnya yang 1C, kita kerjakan perkaliannya aja. Jika fx sama dengan 2x min 4x pangkat 2 plus 7x plus 8, gx-nya x kuadrat min 2x plus 1, kita kalikan dengan cara biasa. Nah, ini kalau misalnya yang fx-nya ada 4 suku, yang gx-nya ada 3 suku, jadi 4 dikali 3 sama dengan ada 12 suku semuanya dikalikan. Ya, ini lebih panjang, lebih banyak sukunya daripada yang contoh soal tadi ya. Terus ini dikalikan yang suku pertama fx dikalikan dengan suku pertama, kedua, ketiga gx. Begitu juga seterusnya ya cara perkaliannya biar tersusun rapi, biar tidak keder ya. Suku kedua ini fx dikalikan dengan suku pertama, kedua, ketiga gx. Kemudian seterusnya didapatkan seperti ini. Tuh panjang ya, Ibu. Jauhkan. Ini hasilnya yang cara biasa seperti ini ya. Pangkat tertingginya 5. Nah, sekarang kita pakai cara bersusun ke bawah. Tulis kembali soalnya fx dan gx-nya agar kita melihat koefisien fx dan gx-nya seperti cara corner ya. Nah, kita tentukan koefisien fx-nya ini berapa? Yaitu sama dengan 2 minus 4 pakai jarak. Terus 7. Nah, ini kita perhatikan sesuai dengan urutannya. Cara pangkat 3 ada 2, pangkat 2 ada minus 4, pangkat 1 7. Terus pangkat 0 adalah 8. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menentukan koefisien GX-nya pangkat 2, pangkat 1 dan pangkat 0. Pangkat 2-nya 1, terus minus 2 dan 1. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita pakai cara bersusun ke bawahnya, yaitu kita tuliskan kembali seperti ini, 2 minus 4, 7 dan 8. Kita kalikan. Untuk koefisien GX atau nilainya yang lebih sedikit, kita tulis ke sebelah kanan, menjorok ke sebelah kanan. Ini ya. Seperti perkalian biasa pada umumnya, nulisnya menjorok ke sebelah kanan. Ini dikalikan, oh nggak kelihatannya. Nah, ini nih. Jadi penulisan seperti ini. Untuk fx-nya yang paling banyak di atas, terus yang gx-nya paling sedikit di bawah dengan menjorok ke sebelah. Terus kita akan kerjakan dikalikannya. Jika 8 kali 1 sama dengan 8, terus 7 kali 1 sama dengan, ibu-ibu tinggikan ya. 7 kali 1 sama dengan 7, minus 4 kali 1 minus 4, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini dikalikan yang kedua kalinya, minus 2 kali 8 sama dengan minus 16. Semuanya tulis angka puluhannya di sini kalau untuk polinomial, perkalian polinomial. Bukan perkalian biasa. Kalau perkalian biasa kan satuan aja di sini tulisnya ya. Terus puluhannya di atas sini. Nah, ini tidak. Kalau polinomial khususon, minus 2 dikali 8 sama dengan minus 16, tulis di sini semuanya yang puluhannya. Sedangkan yang sebelah sini kan dikosongkan kalau untuk perkalian. Terus minus 2 dikali 7 sama dengan minus 14. Minus 2 kali minus 4 sama dengan minus atau plus 8. Minus 2 kali 2 sama dengan minus 4. Terakhir, 1 kali 8. Ini dikosongkan. 1 kali 8 adalah 8. 1 kali 7, 7. 1 kali minus 4 sama dengan minus 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kita tambahkan seperti biasa. Tambahkan 8 minus 16 tambah 7. Minus 16 tambah 7 sama dengan minus 11 tambah 7 minus 9, terus minus 14 minus 4 jadi minus 18 tambah 8 minus 10. 8 tambah 2 10 tambah 7 17, minus 4 tambah minus 4 minus 8 dengan 2. Nah, ini kita tentukan pangkatnya yang tertinggi ini berapa dari sini ya, dari koefisiennya. Koefisien fx, apa namanya, pangkat tertinggi fx sama dengan x pangkat 3. X pangkat 3, pangkat tertinggi dari gx adalah x pangkat 2. Jadi x pangkat 3 dikali x pangkat 2 sama dengan pangkat dikali pangkatnya ditambahkan x pangkat 5. Nah, sekarang kita tentukan yang 2 ini berarti x-nya pangkat 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi, ya Allah ya karim. Kita terusin. Pangkatnya tertinggi adalah x pangkat 5, berarti 2 x pangkat 5. Nah, ini kita tentukan karena pangkatnya tertingginya ini 5. Jadi, 2x pangkat 5 minus 8x pangkat 4 plus 17. X pangkat 3 minus 10. X pangkat 2 minus 9x plus 8. Kita cek apakah sama dengan yang tadi dikerjakan biasa. 2x pangkat 5 sama. Terus minus 8x pangkat 4 plus 17x pangkat 3 minus 10x pangkat 2 minus 9x plus 8 ya. Sekarang kita kerjakan contoh soal ketiga untuk yang perkaliannya saja. Nah, ini sekarang kita kerjakan lebih kalau bisa dikerjain lagi yang perkaliannya aja ya, supaya kalian lebih paham cara bersusun ke bawah, cara praktisnya jika memilih cara praktis bersusun ke bawah. Untuk soal yang kedua kita belum kerjain ya, px dan qx. Ini lebih sedikit variabelnya, kita kerjakan yang c-nya saja ya. Kita kerjakan yang c-nya saja pakai cara yang biasa dulu, yaitu 3x kuadrat ditambah 5x dikalikan dengan x pangkat 3 min 2x plus 9 ya.
Oke, kita kerjakan bersama-sama untuk 2C ini. Caranya sama, suku pertama PX dikalikan suku ke 1 QX kalikan dengan suku kedua QX kalikan dengan suku ketiga QX, itu ya. Jadi ibu kasih tanda seperti ini, dikalikan biar tersusun rapi. 3x pangkat 2 dikali 3 dikali x pangkat 3 adalah 3 sama dengan 3x pangkat 5 min dikalikan min 6 x pangkat 3 kalikan yang terakhir plus 27 x pangkat 2. Demikian yang suku kedua dikalikan yang pertama 2 dan 3. Jadi plus 5 x pangkat 4 min 10 x pangkat 2 plus 45x. Jadi hasilnya sama dengan 3x pangkat 5 sendirian pangkatnya plus 5x pangkat 4 minus 6x pangkat 3 plus 17x pangkat 2 plus 45x. Nah, ini dia. Sekarang kita pakai cara bersusun ke bawah. Cara bersusun ke bawah. Seperti yang ada di buku paket ya, cara bersusun ke bawah ini. Kalau misalnya PX-nya soalnya adalah 3x pangkat 2 plus 5x. Ini dengan QX-nya x pangkat 3 min 2x plus 9. Ini kita tentukan koefisiennya. Koefisien dari PX-nya berapa? Ini kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Kembalikan lagi ke soal, tulis soalnya, ulang. Pangkat tertinggi PX itu 2, jadi koefisiennya adalah 3 dan 5. 3 dan 5. Terus pangkat QX tertinggi adalah 3. 3 itu 1. Terus pangkat 2-nya nggak ada, 0. Pangkat 1-nya minus 2 dan pangkat 0-nya 9. Nah, ini kita kerjakan bersusun ke bawah ya. Caranya kita tulis dengan koefisien terbanyak yaitu QX daripada PX. Maka kita tulis ke bawah 1, 0. Kita tinggikan minus 2 dan 9. Kita tulis 3 dan 5-nya ini menjorok ke sebelah kanan. Ya. Nah, kita kalikan 9 kali 5, 45. Tulis semua puluhannya di sebelah sini ya. Minus 2 kali 5 minus 10. 0 kali 5 sama dengan 0. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, untuk perkaliannya ke bawah, berarti kita tulisnya di sebelah sini. Yang ini kosongkan. 3 kali 9, 27. 3 kali minus 2 sama dengan minus 6. 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 1 sama dengan 3. Kita tambahkan berapa? 45. Minus 10 kali tambah 27, yaitu tinggal 17 lagi. Tambahkan jadi minus 6, tambahkan 5, tambahkan 3. Nah, yang 3 ini pangkat tertingginya berapa? Kita tentukan dari koefisien PX dan QX-nya. Sedangkan tadi PX-nya pangkatnya 2, tertinggi berarti X pangkat 2 dikalikan dengan pangkat tertinggi dari QX, X pangkat 3. Jadi X pangkat 2 dikalikan X pangkat 3 sama dengan berapa? Yaitu X pangkat 5. Berarti ini pangkat tertingginya adalah 3x pangkat 5 ke belakang plus 5x pangkat 4. Terus belakang lagi min 6x pangkat 3 sesuai urutan. Habis 5 4 3 2 1 ya. Yang berikutnya plus 17x pangkat 2, terakhir plus 45x. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi cara biasa ini. Pangkat 5 sama koefisiennya plus 5x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 17x pangkat 2 plus 45x. Nah, begitulah caranya jika kalian lebih memilih yang mana untuk perkaliannya, cara biasa kah ya atau cara bersusun ke bawah. Jika kalian memahami, silakan ditulis ulang kembali, dan latihan di buku paket masih banyak. Saya Hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin.